Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji yang milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli Allahumma alaihi. shalli ala Muhammad. Pemirsa MNF TV, YouTuber Pejuang, Mimbar Tub, Anti Oligarki, dan YouTube yang lain, Insya Allah menayangkan video ini. Kita masih ada dalam acara segmen Barometer. Kali ini kita akan coba menanggapi satu isu yang kemarin memang sangat viral sekali tentang seorang pria yang kelihatannya ini orang kaya. Ternyata pria tersebut bernama Muhammad Iman Mahlil Lubis yang ditangkap terkait dengan penipuan bermoduskan mengganti QRIS barcode pada kota amal, dan ternyata ini sudah berjalan beberapa waktu dan korbannya ada sekitar 38 masjid yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan seperti yang kita tahu sebenarnya aksi pencurian terhadap kota amal maupun lembaga bantuan yang mungkin ditaruh di masjid, di warung, dan lain sebagainya ini bukan yang pertama kali. Ada yang secara terang-terangan, namun ini dengan modus baru yaitu mengganti QRIS. Nah, untuk itu kita akan meminta tanggapan terhadap dua tokoh kita. Yang pertama adalah sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Irwan Syaifullah, aktivis pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini Bung Arif. Alhamdulillah, ini Kiai bisa. Yusuf Sin juga sehat ini rupanya ya. Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasa yang ke-22 ini. Ya, Iya, alhamdulillah betul. Kiai. Ke-21 dua ya. puluh satu Kiai. Nah, betul. Oh, iya. Karena semalam 21. itikaf. Mau masuk dua maksudnya malam Iya, ini. betul. Ya, Malam ini kemarin malam sama Ramadan. tim-tim YouTuber ini Kiai kita itikaf ini, subhanallah ya. Makan nasi bungkus, alhamdulillah luar Iya, biasa. Masya Allah. iya, di tengah-tengah kita juga sudah disebutkan tadi ada Kiai muda kita, Kiai yang beretnis Cina. Bukan Sarah ya, tapi memang beliau keturunan Cina, yaitu Kiai Yusuf Sin. Nah, Ahlan, eh ahlan, ahlan Bang Arif. iya Ahlan. betul. Ah, lebih. Nah, Alhamdulillah. saya pikir ini bukan yang pertama kali ya dengan modus pencurian ini, dan makin lama nampaknya ini makin nekat terjadi di negeri ini. Jadi makin teknologi maju juga ternyata efeknya luar biasa, dan korbannya itu ada 38 masjid. Untung ini sudah tertangkap. Tapi menanggapi fenomena ini kita ingin minta tanggapan yang pertama kepada Ustadz Irwan Syaifullah untuk menanggapi kejadian seperti ini, kira-kira pandangannya seperti apa? Silakan Ustadz Irwan Syaifullah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga kita semuanya dan juga netizen ya Barometer Forum diberikan kesehatan, keberkahan dan rezeki yang luas ya untuk mensukseskan 10 hari terakhir ini ya luar biasa. Amin. Banyak sekali ampunan pahala ya. Bahkan ada Lailatul Qadar insya Allah ya Bung Arif ya. Ya Bung Arif. Jadi eh, pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh Pak Muhammad Imani dengan mengganti ya kode QRIS di berbagai macam masjid, dan itu masjid-masjid besar Bung Arif ya. Masjid Betul. Al-Azhar, Betul. Masjid Blok M, Istiqlal, Istiqlal. Masjid Blok M, Betul. Masjid di Cikini juga Bung Arif ya.
luar biasa. Nah, di sini bagaimana sebuah teknologi kemudian masih bisa dibobol oleh kelihayan dari human skill ya, kemampuan dari manusia. Nah, jadi teknologi QRIS ini memang ya gampang sekali dibobol, Bung Arif ya. Karena ya tinggal diganti saja itu dengan QRIS dia. Ya, jadi QRIS dia itu menggunakan nama yang juga Islam gitu. Sehingga orang biasanya langsung ditempelkan, langsung masuk uangnya tanpa melihat ya, itu betul-betul untuk donasi ke Masjid Istiqlal, donasi ke Masjid Al-Azhar, donasi ke Masjid Cikini dan lain sebagainya, tidak memperhatikan. Yang jelas dianggap QRIS yang ada itu sudah asli milik dari masjid-masjid tersebut, Bung Ari. Ya, jadi kecanggihan teknologi ternyata juga diikuti dengan kecanggihan untuk membobol atau mencuri. Ya, maka diingatkan oleh ahli cyber, hendaknya secara periodik setiap minggu sekali atau bahkan 3 hari sekali dicek QRIS-nya. Ya, atau mungkin diganti dengan print yang baru sehingga QRIS-nya selalu asli milik masjid tersebut. Yang kedua, seandainya ada yang mengganti langsung ketahuan gitu Bung Arif. Nah, selama ini tidak ada pikiran yang seperti itu. Nah, sehingga pembobolan, pencurian, bahkan penipuan ini ya tidak diketahui ya. Bahkan ada cerita seorang tukang bakso yang juga menjual dengan baksonya itu online dan menggunakan QRIS itu beberapa hari tidak masuk uangnya padahal dagangannya laris gitu Bung Arif. Nah, dia tidak tahu kalau QRIS-nya itu sudah diganti oleh pencuri Bung Arif ya. Nah, itu secara realitas Bung Arif ya. Sehingga di sini kita ingatkan kepada seluruh organisasi, ormas, lembaga, masjid, atau organisasi sosial, atau bahkan perusahaan yang menggunakan QRIS, hendaknya untuk mengganti secara periodik dan mengontrol secara periodik ya, lebih pendek, periodiknya lebih bagus. Nah, itu yang pertama Bung Arif ya. Yang kedua, Bung Arif, ini menunjukkan gitu ya bahwa sistem kita sekarang ini mendorong orang ini mudah untuk mencuri, mudah untuk korupsi, mudah untuk curang, mudah untuk membobol harta orang lain. Ini Bung Arif. Ya. Kenapa? Karena sistem yang ada ini, gitu, Bung Arif. Ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu, Bung Arif, itu benar-benar terjadi sekarang ini. Bahwa sistem ini mendidik bahkan memaksa ya, mulai dari pejabat sampai rakyat sekarang ini ya, solusi mudah dan cepat adalah mencuri, korupsi, menilap, kolusi, suap dan lain sebagainya. Nah, itu karena sudah kita bahas sebelumnya di berbagai macam pendapat dan video ya, bahwa ya para pejabat ini menjadi pejabat ini dengan modal oligarki, modal pemilik modal, maka harus kembali modal, bahkan untung sebesar-besarnya untuk jabatan berikutnya. Demikian juga Pilpres yang konon 20 triliun harus kembali modal. Nah, maka seperti yang dikatakan Pak Mahfud, kalau sistemnya seperti ini, malaikat pun masuk ke dalam sistem ini akan menjadi iblis. Nah, itu Bung Arif. Ini fakta, Bung Arif. Dan ditegaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, masyarakat itu diibaratkan air yang ada di dalam tungku, Bung Arif. Kalau tungku itu kemudian dipanasi, maka seluruh air yang ada di dalam tungku itu akan panas.
Kalau tungku itu dibuat sistem yang dingin, membeku, maka apa saja yang dimasukkan ke dalam tungku itu akan dingin, gitu, Bung Arif. Maka ada pepatah Jawa, Bung Arif. Kacang nggak ninggal lanjarani, Bung Arif. Ini pepatah yang sangat terkenal, Bung Arif. Ya opo, Bung Arif, yang namanya anak itu suka meniru bapaknya, Bung Arif. Ya apa, masyarakat kebanyakan cenderung mencontoh orang yang terkenal. Itu Bung Arif ya. Ya apa, Bung Arif. Rakyat itu pasti dan ya pasti meniru pemimpinnya, meniru kepala negaranya, meniru pejabatnya. Nah, itu Bung Arif gitu. Nah, maka banyak itu, coba lihat di sosmed itu Bung Arif ya. Ustadz ini sampai pening kepalanya. Ya, para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak sekalian, sabar. Zaman walaupun zaman fitnah tetap harus mencari rezeki yang halal. Hati-hati. Tatat. Jangankan mencari yang halal, tatat. Mencari yang haram saja itu susah, tatat. Wes ora usah halal haram, tatat. Begitu Bung Ari. Ada lagi yang lebih parah. Tatat ngapain menceramai kami, Tatat yang atas-atas itu loh, Tat. 349 triliun di Badok. Ya, apa Bung Arif di Badok itu Bung Arif? Dimakan, diuntal. Gitu. Masa kami tidak boleh? Wong kami cuma sedikit doang. Wong kami cuma 1 juta, puluhan juta, paling banter ratusan juta. Lah mereka itulah para pejabat. Ya, rezim ini 349. Nah, itu Bung Arif, watak dari manusia itu adalah selalu mencontoh orang yang terkenal, mencontoh orang yang memimpin. Itu Bung Arif. Nah, sedangkan sistem kita ini adalah sistem sekuler kapitalis. Yang sistem ini diperjualbelikan. Gitu. Politiknya adalah politik wani piro. Nah, gitu Bung Arif. Ya, duit-duit piro. Nah, gitu. Yang punya uang, yang bondonya besar, yang menang. Nah, itu Bung Arif. Jadi ya sumber kerusakan yang ada di negara kita ini Bung Arif, sekali lagi saya tegaskan, bukan Imam Besar Habib Rizik bin Syihab, bukanlah Habib Bahar, bukanlah Gus Nur, bukanlah HTI, bukanlah FPI. Ini saya pikir penting Bung Arif. Ya. Nah, ini poin yang pertama, Bung Arif, catatan saya, Bung Arif. Ya. Catatan saya yang kedua, Bung Arif, kalau negara kita sudah hancur seperti sekarang, ya, kerusakan di mana-mana, korupsi sudah merata, Bung Arif. Ya. Polisi-polisi denger kita ini melihat videonya. Di mana-mana itu di mana-mana itu divideokan ya, sogokan suap itu Bung Arif sudah blenger, sudah bupati wali kota ya, anaknya Pak Jokowi masih terus ya, luar biasa Bung Arif. Nah, sudah tidak bisa, justru disinilah yang kemudian kita semakin meyakini bahwa sumber kerusakan ini adalah rezim Jokowi yang menerapkan sekuler kapitalis liberal. Dan inilah sumber kerusakan negara ini, dan ideologi sistem inilah yang merusak negara kita, menyengsarakan rakyat Indonesia, dan pasti akan hancur, Bung Arif. Ya. Jadi kalau tidak mau mundur Pak Jokowi ini, karena Pak Jokowi sudah tidak kuat lagi, Bung Arif, menghadapi
gurila-gurila, ya, koruptor, naga 9, oligarki, asing dan asing, Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi, Bung Arif. Gitu. Makanya kalau dia tidak berani lagi, maka dia harus mundur. Kalau berani itu adalah bersama para ulama, terapkanlah syariat Islam. Kalau kembali kepada syariat Islam, beres, Bung Arif. Gitu. Nah, karena setelah negara ini adil, setelah negara ini swadayanya kuat, ya, kesejahteraannya tinggi, jaminan sosial itu tinggi, maka rakyat sudah tidak boleh lagi dia mencuri, korupsi, nilep, ngutil, ya, nitil dan lain sebagainya, tidak boleh, Bung Arif. Ya, setelah diberikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan yang gratis atau murah, ya, jaminan keamanan yang murah, ya, jaminan sosial yang luar biasa, Bung Arif, ya. Nah, setelah ini diberikan, masih mencuri, masih ngutil, masih nitil, masih korupsi, masih merampok, Bung Arif. Nah, disinilah Bung Arif akan diterapkan kalau mencuri sesuai dengan nisabnya akan dipotong tangannya. Kalau korupsi akan ditakzir, gitu Bung Arif. Nah, maka disinilah sebetulnya hukum Islam, sanksi di dalam Islam, ukubat di dalam Islam itu memiliki dua fungsi, Bung Arif. Yang pertama adalah fungsi zawajirun, ya, fungsi mencegah, Bung Arif, zawajirun. Ya, karena ya hukum Islam atau sanksi di dalam Islam ini jelas dan tegas, Bung Arif, maka ini akan melindungi, ya, melindungi para hakim, Bung Arif. Jadi kalau orang sudah mencuri sesuai dengan nisab, dipotong tangan. Kalau orang itu korupsi, maka ditakzir, jelas sekali itu. Karena jelas itulah hukumnya, maka hakimnya menjadi tegas, karena tegas akhirnya berwibawa. Kalau berwibawa dihormati oleh rakyat. Demikian juga sanksi ini berpihak kepada rakyat, gitu Bung Arif. Kalau orang korupsi sangat besar, kemudian dihukum bunuh, dihukum mati karena nggak kapok-kapok, ini Bung Arif. Ya, kira-kira rakyat akan mencontoh atau rakyat ini takut, Bung Arif? Mencontoh. Takut. Takut, tidak akan mencontoh. Berarti melindungi rakyat, Bung Arif, untuk tidak mencontoh keburukan. Demikian juga Bung Arif berpihak kepada korban, gitu. Kalau yang dicuri itu adalah hartanya orang Madura, Bung Arif, bisa dicarok itu, Bung Arif. Gitu. Ya. Tapi karena hukumnya tadi tegas, jelas, cepat, maka tidak ada lagi dendam, Bung Arif. Ya. Korban merasa puas, dia mendapatkan mendapatkan hukuman kepada pelaku itu yang setimpal. Ya. Juga berpihak kepada pelaku, Bung Arif, karena tidak hanya berfungsi zawajirun, berfungsi jawabirun, gitu. Ya. Yakni penebus dosa, Bung Arif. Jadi kalau dia mencuri, dipotong tangannya, maka dia akan menjadi tanda tidak mencuri lagi. Rakyat juga akan melihat tanda itu, tapi dia juga diampuni, Bung Arif. Nah, jadi berpihak juga kepada pelaku, Bung Arif. Nah, yang ketiga catatan saya, Bung Arif, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, cara untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan pencurian ini gampang. Kalau pencurian gampang, Bung Arif. Jelas itu ya. Nah, kalau korupsi, Bung Arif, luar biasa. Ya, bagaimana Khalifah Umar ketika itu, ya, beliau itu kemudian mencopot, ya, Gubernur Taif Atbah bin Abu Sofyan radhiyallahu an dan mengambil uang 30.000 dirham. Karena langsung dihitung, Bung Arif, setelah dicopot itu dengan masa jabatan sekian, gaji sekian, harta dia berapa? Ternyata lebih sekitar 30.000 dirham, Bung Arif. Langsung diambil, Bung Arif. Masuk Baitul Mal. Hanya Atbah bin Abu Sofyan, Bahrain. Ya, wahai Abu Hurairah, kamu dulu itu menjadi gubernur bermodalkan sandal jepit. Sekarang aku itu
kamu itu ya telah memiliki ya kuda senilai 1.600 dinar. Maka diambil Bung Arif, kudanya tadi diambil Bung Arif yang senilai 1.600 dinar. Setelah dihitung dia menjadi gubernur di Bahrain selama berapa, dapat berapa, ternyata itu termasuk lebih dari gajinya Bung Arif. Nah, sehingga Pak Jabat itu luar biasa jujur Bung Arif. Gitu ya. Karena pejabatnya itu jujur, pejabatnya juga sederhana, pejabatnya tidak berfoya-foya Bung Arif, akhirnya menjadi teladan gitu Bung Arif. Ya, karena pejabatnya ini bersih, dia juga sederhana, dia juga bertakwa, beriman, akhlaknya bagus, pelayanannya bagus, adil, rakyatnya menjadi bagus seperti air yang ada di dalam tungku Bung Arif. Maka kesimpulan saya Bung Arif, ya, di dalam syariat Islam itu ada rahmatan lil alamin, gitu Bung Arif. Jadi rahmatan lil alamin itu hanya ada di dalam syariat Islam, hanya ada di dalam hukum Islam, hanya ada di dalam sanksi Islam. Jalbul manafi' wa daf'ul mafasid. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan Bung Arif. Nah, jadi akan menjadi dingin tungkunya tadi Bung Arif kalau syariat Islam dan khilafah. Nggak ada lagi orang bunuh diri, nggak ada lagi orang ngemis Bung Arif, nggak ada lagi anak muda seperti Bung Arif mau menikah nggak bisa menikah karena nggak punya uang, nggak punya rumah Bung Arif, langsung dikasih uang untuk mahar, dikasih rumah Bung Arif. Nah, itu dingin atau tidak Bung Arif? Masyarakat Islam itu Bung Arif. Dingin. Sejuk tidak? Sejuk. Gitu. Mantap tidak? Gitu. Mantap. Oke, nah itu barangkali Kiai catatan 3 catatan penting saya dan terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak sedikit tersendat terakhir, tapi saya pikir apa yang menjadi catatan 3 tadi dapat dipahami dan sebenarnya itu sangat komprehensif. Saya pikir tadi pembicaranya tidak akan sampai pada konklusi sistemik, tapi nggak apa-apa. Karena yang kita tahu tadi saya pikir cukup mendalam sekali, diantaranya adalah perilaku pencurian ini tentu melihat daripada para pejabat-pejabat kita yang memang sudah korup, dan yang kedua tadi ya itu hanya bisa diselesaikan ketika sanksinya itu adalah sanksi Islam, sanksi syariat Islam diterapkan. Kemudian yang terakhir tadi adalah itu bisa diterapkan ketika sistemnya juga sistem Islam. Nah, berbicara soal sistem, maka ini tidak terlepas dari pembicaraan apa yang disampaikan Ustadz Irwan soal khilafah tadi. Nah, bagaimana pandangan Kiai Yusuf Sin terkait isu itu yang memang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, sudah beberapa waktu yang lalu isu itu nampak ke permukaan dan ada pro dan kontra, dan mungkin atau tidak itu bisa kemudian diterapkan di era yang sudah sangat modern seperti adanya QRIS sekarang ini, kan dulu nggak ada ini. Nah, kira-kira gimana ini jawabannya Kiai Yusuf Sin? Terima kasih Bung Arif, Ustadz Irwan, pemirsa Barometer yang dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini pemirsa Barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di studio Bung Arif, Ustadz Irwan, ya ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ya bisa membersamai di forum yang berkah ini, insya Allah di bulan yang penuh keberkahan, di 10 malam malam yang berkah ya.
Ya, insya Allah Amin. Allah memberikan kebaikan ada Lailatul Qadar di antara malam-malam tersebut. Amin ya Allah. Pemirsa barometer yang Amin. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mulai dari eh, hal-hal berikut. Yang pertama ya, kita sebagai muslim tentu meyakini bahwa yang namanya kerusakan atau sumber kerusakan itu ya, karena ini kan persoalan syariah, mulai dari definisi apa itu rusak ya. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas ya, nampaknya apa itu kerusakan. Rusak itu atau di dalam bahasa Arabnya al-fasad ya, itu kan ada dua, fasad hissi dan fasad maknawi. Fasad yang sifatnya fisik ya, dan yang kemudian yang sifatnya maknawi, bisa juga berupa sesuatu yang abstrak, misalnya pemikiran, konsep yang rusak dan seterusnya. Dan itu bisa lebih fatal lagi karena bisa menyebabkan kepada fasad-fasad yang fisik kan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang kafir, janganlah merusak bumi, melakukan kerusakan, mereka bilang enggak, kami tidak melakukan kerusakan, kami ini bikin perbaikan justru baliknya. Ya mungkin orang tertentu tidak melakukan itu, tetapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa makna rusak itu sebenarnya ternyata lebih luas ya, bukan hanya misalnya merusak bangunan, merusak jalan, atau merusak fasilitas umum atau apapun yang nampak ya, tetapi jauh lebih itu. Justru para ulama mengatakan adalah ya, kekufuran mereka itu adalah kerusakan sebenarnya, ya kan? Dan pembangkangan mereka itu adalah kerusakan. Ketika misalnya mereka termasuk Muslim yang mengambil hukum bukan dari Islam, itu adalah bikin kerusakan pada dasarnya. Dari sini kemudian maka kita jadi paham ya, bahwa kerusakan itu pada dasarnya ya bisa terjadi dan bisa pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang rusak. Nah, maka dari sini saya ingin menyampaikan ketika fakta tentang misalnya penipuan ya, yang dengan penipuan yang terus terjadi, atau pencurian ataupun berbagai pelanggaran yang terus terjadi. Kemudian ketika dikaitkan dengan kemajuan teknologi, orang kerap selalu menyalahkan bahwa teknologi yang kian maju itu pasti ada celahnya. Artinya tidak tidak memberikan jaminan. Justru sebenarnya gini, ya, teknologi ini kan bisa jadi jalan kebaikan, jalan keburukan. Dia ya sebagai wasilah, wasilah hukumnya uh, apa namanya ya, selama bisa bermanfaat, tidak jadikan sebagai wasilah kepada keharaman, justru seharusnya diambil oleh kita. Nah, sebenarnya kesalahannya bukan pada kemajuan teknologi yang ada ya, nah, gitu kan. Nah, memang pembayaran melalui mekanisme QRIS ini menjadi sangat paling efisien, paling mudah katanya gitu kan. Tinggal scan barcode langsung tiba-tiba bisa gitu kan. Nah, simpel sebenarnya. Oke. Tetapi kita lihat ya, ternyata antara kemajuan teknologi yang ada berbanding lurus dengan kejahatan yang juga semakin modern gitu ya, semakin. Nah, kira-kira masalahnya apa? Kerap orang mengatakan ini masalahnya teknologi, kita kembali aja ke zaman dahulu yang nggak macam-macam, yang langsung. Sebenarnya nggak gitu juga sebenarnya. Nah, makanya di sini ya, sebenarnya masalahnya apa sih gitu kan, masalahnya gitu kan. Nah, tentu saya sebelum cerita lebih jauh, saya ingin sampaikan ya, tentu bentuk pencurian yang terjadi, yang dilakukan oleh Fulan, namanya Muhammad, namanya keren gitu kan. Nah, ini kan mencoreng nama, mencoreng Islam nih, sangat disayangkan tentunya. Dan nyurinya nggak tanggung-tanggung di masjid lagi gitu kan. Ini luar biasa gitu, Masya Allah ya. Sangat-sangat disayangkan gitu kan. Sangat disayangkan. Muslim nyurinya di masjid lagi, namanya Muhammad lagi. Nah, ya kan. Nah, tentu kalau kita misalnya mengutip perkataan Ibnu Hajar ya, kita tidak jauh-jauh lah ya. Yang namanya mencuri atau asriko itu ya, adus sariko itu minal kabair. Nah, kita pahami bahwa sariko, mencuri itu adalah kabair, ya, dosa besar. Ya, dia bagian daripada hudud dalam Islam. Ya, tentunya
nanti juga akan saya bicara sedikit ya tentang sistem sanksi dalam Islam nantinya, ya. Seperti apa. Nah, yang saya ingin sampaikan itu poin pertama, ya. Poin kedua, ya. Jadi kalau fasad yang pertama itu uh, adalah bisa hissi, bisa maknawi, dan itu termasuk sumber daripada fasad kita lihat saat ini adalah pemikiran-pemikiran yang batil, ya, demokrasi, kapitalisme dan seterusnya. Dan ini justru uh, cukup disayangkan, sehingga kemudian kita lihat dengan perkembangan teknologi pun juga pada dasarnya tidak bisa menghentikan berbagai uh, apa namanya itu, ya, perbuatan, ya, pencurian, ya, dalam kasus yang kita bicarakan, ya. Nah, tentu kita poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira ini apa penyebabnya. Maka penyebabnya ini dua hal menurut saya. Yang pertama, ya, kalau kita merujuk kepada sistem yang rusak ini, ya, kita bandingkan dengan sistem Islam ini yang tidak dimiliki oleh sistem yang saat ini. Jadi setidaknya ada dua hal. Yang pertama, sistem demokrasi ini, ya, dari segi uh, konsep hukumnya itu benar-benar tidak memenuhi unsur, tidak memberikan jaminan yang tadi disebutkan oleh Ustadz Irwan tadi. Tidak zawajir dan tidak jawabir. Tidak memberikan efek jerah kepada pelaku dan juga tidak bisa menebus dosa, gitu kan. Nah, jadi pelaku ataupun orang lain tidak akan merasa takut untuk melakukan kejahatan yang ada, terlebih mereka diberikan contoh, dipertontonkan contoh-contoh dengan pencurian yang lebih besar lagi dan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya harusnya jadi teladan umat, orang-orang yang harus menjaga umat, gitu kan, menjaga kekayaan umat, ya, sebagaimana kita lihat saat ini. Nah, ketidakadanya keteladanan itu, ya, krisis, apa namanya, krisis yang kita sebut dengan apa, eh, ya, krisis apa, eh, integritas, ya, kita bilang, ya, krisis Ya, integritas gitu kan dari para tokoh, dari para pemimpin. Nah, ini membuat masyarakat pun akan berpikir, ya, dia aja yang gede, nyuri yang gede kayak gitu, ya, masa kita yang kayak gini dilarang, atau apa namanya, atau tidak boleh lah, kira-kira gitu kan. Nah, dari aspek itu yang apa, yang menurut saya yang pertama, ya, tidak ada pada sistem demokrasi, gitu kan. Eh, Kemudian yang kedua, ya, dari aspek yang kedua itu dari aspek apa tuh namanya, eh, sanksinya, dari aspek sanksinya, ya. Jadi aspek sanksinya kalau dalam Islam itu kan, ya, hukum Islam itu dalam sistem sanksi kan ada empat, ya. Ada yang disebut dengan hudud, ada jinayat, ada ta'zir, dan ada mukhalafah, kan gitu ya. Kalau hudud itu kan jenis pelanggaran dan sanksinya itu sudah ditentukan sama Allah dan Nabi, ya. Kalau jinayat juga sama, cuma bedanya kalau jinayat itu kasus-kasus yang melukai atau mencederai orang, yang membunuh orang dan seterusnya. Kalau ta'zir, ya, pelanggarannya, jenis pelanggarannya disebutkan, ditentukan, oh ini pelanggaran, tapi sanksinya tidak ditentukan, maka dikembalikan kepada seorang khalifah. Kemudian yang berikut mukhalafah, yaitu jenis pelanggaran dan sanksinya tidak ditentukan syariat, tidak ditentukan oleh asyari Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan kepada seorang khalifah untuk menetapkan, ya, baik jenis pelanggaran ataupun jenis sanksinya, ya, seperti lampu merah. Dan ini hanya persoalan-persoalan yang teknis sebenarnya, kayak misalnya, ya, untuk kebaikan dunia, misalnya pengaturan berjalan biar lebih rapi, mencegah daripada kecelakaan, ya, kayak lampu yang lintas dan seterusnya, menggunakan helm, ya, menggunakan sepatu misalnya dan seterusnya. Nah, itu namanya mukhalafah. Nah, kalau kita lihat, ya, eh, dengan konsep sanksi dan juga pembuktiannya dalam Islam, ya, ini yang membuat, ya, eh, apa namanya, sanksi dalam Islam itu jauh eh, lebih hebat, ya, lebih membuat efek jerah
membuat takut bagi pelaku ataupun orang lain untuk melakukan sebuah pelanggaran yang sama atau pelanggaran-pelanggaran yang lain, karena dia akan takut dengan sanksi yang begitu berat, ya kan? Nah, di sini pemirsa barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sistem Islam itu menjadi sistem yang bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan negeri ini, ya, persoalan yang diderah oleh negeri ini, ya, karena memang sistem Islam adalah sistem yang fitrah dan sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat, oleh penduduk negeri ini, sehingga sangat layak untuk diterapkan. Demikian juga ya secara historis juga pada dasarnya negeri ini juga sudah pernah menerapkan sistem itu zaman dahulu, ya, oleh kesultanan-kesultanan, sehingga bukan hal yang aneh kalau misalnya orang menyuruh kembali kepada Islam, kembali kepada sistem ini, ya, rasanya orang juga sudah muak ya dengan berbagai yang kita dipertontonkan hari ini, bagaimana pejabat, bagaimana pencurian, bagaimana perampokan, bagaimana ya gosip ini dilakukan bukan hanya orang yang kalangan bawah, tetapi kalangan atas ya juga dilakukan oleh mereka pun juga melakukan. Makanya dua poin tadi ya saya ulangi, yang perlakuan yang sama terhadap hukum, yang kedua ya hukumnya itu sendiri yang memenuhi unsur tadi, ya, bisa memberikan jaminan jawabir dan jawajir tadi. Nah, kalau dua hal ini dijamin oleh hukum demokrasi mungkin bisa, tetapi oke, anggap aja mereka bisa adil gitu kan, bisa adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi demokrasi itu tidak memiliki hukum, konsep hukum yang bisa memberikan sanksi-sanksi, ya, yang bisa memenuhi unsur jawab-jawab tadi. Itu persoalannya. Jadi apapun apa namanya eh, apapun yang ingin disampaikan tentang demokrasi, ya, tetap tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, saya kembalikan ke Bung Arif. Ya, terima kasih Kiai Yusuf Sin yang telah menjabarkan dua pandangan yang menarik tadi. Namun lebih jauh daripada itu, ketika kita melihat kondisi yang semakin lama semakin rusak, ini yang perlu kita tegaskan, kira-kira ini mungkin sebagai closing statement sekalian ya, apa yang mesti kita lakukan di zaman yang memang sudah serba rusak ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Dari Ustadz Irwan mungkin yang pertama. Di mute Ustadz Irwan, dibuka dulu. Ya, closing statement, Bung Arif. Ya, ketika syariat Islam dan khilafah itu diterapkan, maka yang pertama, Bung Arif ya, pertama tentu di situ langsung terjadi sebuah pendidikan dan penyadaran tentang iman dan hukum-hukum Islam. Inilah yang akan menjadikan kekuatan iman, kekuatan takwa, Bung Arif ya, sehingga masyarakat dan pemimpinnya ini takut kepada Allah SWT untuk melakukan kemungkaran atau keharuman. Yang kedua, Bung Arif ya, tadi dijelaskan sistem sanksinya ya betul-betul telah teruji ya, telah teruji akan menjadikan perlindungan terhadap hakim ya, terhadap rakyat, terhadap korban, sekaligus melindungi atau berpihak kepada pelaku. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bung Arif, ya, kesejahteraan dan keadilan yang terwujud di dalam sistem Islam dan khilafah itulah yang menjadikan masyarakat semakin kokoh, semakin kuat, ketakwaan keimanannya tinggi, sanksinya sangat mencegah, ya, kemudian ada keadilan dan kesejahteraan yang menjamin mereka. Yang terakhir,
hubungan antara penguasa, kepala negara, pejabat dengan rakyat betul-betul sangat kuat untuk menerapkan ketiga hal tadi itu, Bung Arif. Nah, ini faktor yang keempat itu karena tiga hal tadi itu disadari oleh para pemimpin dan juga rakyatnya, sehingga kedua-duanya itu menerapkan ketakwaan keimanan, kemudian sanksi di dalam Islam tadi diterapkan dengan cepat, kemudian ada teladan dari penguasa dan rakyat. Ya, nah akhirnya yang terakhir kehidupannya secara fakta itu banyak sekali kisah-kisah yang sangat istimewa, yang sangat mulia, gitu, Bung Arif. Ya, salah satunya dialami oleh Khalifah Umar dengan Amr bin As. Ya, ketika Khalifah Umar mendengar Amr bin As, gubernur di Mesir ini mulai kaya, langsung mengirim surat, Bung Arif. Ya, aku telah mendengar, ya, engkau telah terjangkit penyakit duniawi, penyakit kambing, penyakit kuda, penyakit onta. Maka kirimkan laporan yang rinci, jangan ditutup-tutupi sekecil pun, kata Khalifah Umar. Langsung dijawab seketika oleh Gubernur Amr bin As. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin bahwa kami mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera, kebutuhan-kebutuhan murah di sini, bahan makanan murah, barang-barang yang lain murah, sehingga rakyat sejahtera. Demikian juga saya bisa berusaha setelah saya ini bekerja menjadi pejabat sehingga aku memiliki kelebihan rizki gitu. Namun silakan engkau mengadili aku karena pasti aku ini seandainya memiliki kesempatan untuk korupsi, memiliki kesempatan untuk mengambil harta yang tidak benar, pasti saya tidak mengambil. Luar biasa, Bung Arif, ya, antara pemimpin sama bawahannya. Luar biasa ketakwaan, terikat dengan hukumnya tadi dan menjadi teladan, gitu, Bung Arif. Sampai akhirnya yang terakhir tidak berhenti di situ. Tidak seperti kasus 349, Bung Arif, yang menguap. Tidak, gitu. Langsung, Bung Arif, ketika itu Khalifah Umar, amma ba'du, katanya, hamba Allah Umar bin Khattab, gitu ya. Sekarang aku ini mengutus Muhammad bin Maslama untuk mengaudit harta kekayaanmu, karena kalian para pejabat duduk di atas limpahan harta tanpa alasan. Kalian mengumpulkan harta untuk anak-anak kalian dan kalian mempersiapkan bekal diri untuk kalian nanti. Ketahuilah, sesungguhnya kalian sedang mengumpulkan kehinaan dan mewariskan api neraka. Luar biasa, Bung Arif. Jadi ketika bersedia dan terbuka welcome Amr bin As, tidak kemudian lip service atau abang-abang lambe kata orang Jawa, Bung Arif, langsung diutus Muhammad bin Maslama, gitu, Bung Arif. Ya, demikian juga harusnya kalau Ubaidillah melaporkan Gibran, gitu ya, atau juga Kaisang misalnya ada dugaan korupsi, langsung Pak Jokowi sendiri seharusnya, Bung Arif, membawa Gibran dan Kaisang itu ke KPK. Silakan diadili anakku. Harusnya begitu, Bung Arif. Nah, ini sangat terkenal, Bung Arif. Karena 4 faktor tadi. Nah, itu closing statement saya, Bung Arif. Insya Allah bunuh diri, pengemis, mencuri, ngotil, metil itu di negeri kita, insya Allah kalau diterapkan syariat Islam dan khilafah tidak ada, Bung Arif. Demikian. Terima kasih Ustaz Irwan atas closing statement-nya. Langsung saja berikutnya Kiai Yusuf Sin. Silakan menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Bung Arif. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada, tadi sebenarnya apa yang disampaikan Ustaz Irwan Saifullah sangat luar biasa, sudah sangat lengkap. Jadi yang pasti saya cuma nambahin dalil-dalilnya aja ya, bahwa memang ada 4 poin itu memang mesti diwujudkan, berkaitan dengan yang pertama, konsep Islam itu adalah sangat sempurna paripurna dari segi sanksi,
sanksinya memberikan jaminan, ya, jaminan kehidupan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Subhanallah. walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab, ya, adalah kisos. Itu terdapat kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan Subhanallah. konsepnya, Allah. itu benar-benar ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah. memberikan jaminan yang disebut dengan zawajir dan jawabir tersebut, gitu kan. Kemudian, ya, mengenai misalnya yang kedua, harus ada persamaan di mata hukum. Ya, Islam sudah benar-benar sudah dari awal baginda Nabi, ya, mencontohkan seperti itu, bahkan bersikap tegas dalam hal itu. Misalnya dalam hadis ketika kasus pencurian, ya, dari seorang wanita Bani Makhzumiyah. Kemudian Zaid, ya, bin Haritha itu mencoba untuk menego, gitu, diminta untuk menego, ya. Kemudian baginda Nabi SAW berkhutbah, ya, mengatakan, ya ayuhan nas, innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya orang yang sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, ya, annahum kanu idza saroko, ya, saroko fihim asyarifu taraku. Jadi sesungguhnya kalau orang-orang mulia di antara mereka itu mencuri, maka mereka akan membiarkannya atau tidak dihukum, gitu kan, atau kalau dihukum ya sangat tidak adil, atau sangat, apa namanya, ya, tidak adil, itu tidak tegas, ya, ya, dan seterusnya. Nah, sementara wa iza saraka fihim ad-dhaif, ya, uh, akhodu, ya, atau ya akhodu, apa namanya, itu redaksi hadisnya, apa, ya, intinya au kama qala, ya, intinya kalau orang lemah yang mencuri di tengah-tengah mereka, ya, maka mereka akan, ya, wa akhudhu alaihimul had, ya, alaihil had, maka mereka akan terapkan hudud, yaitu potong tangan. Artinya Allah. kalau bahasa kita sekarang itu adalah, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, kira-kira Tumpul ke gitu. Ya, atas. ini kan sikap Allah. tidak adil, gitu kan, tidak ada persamaan di mata hukum. Nah, kemudian yang ketiga, gitu kan, yang ketiga, tentang harus ada jaminan kesejahteraan diberikan oleh negara, dan bahkan itu wajib, dan ini sudah dicontohkan dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengatakan la qata'a fil majaa. Nah, kalaupun ada terjadi pencurian dan itu di zaman memang susah, paceklik, orang sulit dan harus mencuri, gitu kan, maka kata Nabi, ya, itu tidak akan dipotong tangannya Allah. pada saat itu, karena kondisi saat itu, ya, tidak memungkinkan untuk penerapan hudud itu. Nah, disinilah jaminan dari negara, bagaimana kondisi yang tadi harusnya telah dijamin oleh negara sehingga bisa diantisipasi. Misalnya kalau memang ada, kira-kira nih, kalau mau paceklik, gitu kan, itu kan seharusnya bisalah dihindari, atau bagaimana sistem, ya, sistem yang bagus, ya, biar menghindari tadi, dan itu bisa kok zaman Nabi Yusuf di Mesir, ya, yang 7 tahun hujan, mereka kemudian panen melimpah, dan 7 tahun berikutnya berturut-turut itu tuh musim panas yang sangat luar biasa, hingga mungkin nggak akan merasakan panen, sehingga kemudian dengan sistem manajerial yang baik itu bisa kok, kan begitu kan. Nah, sekarang kita kan dengan Hmm. teknologi ini kan bisa pada dasarnya, gitu kan, Lebih canggih bisa, lagi apa Kiai ya. masalah kita Allah. di ya, apa masalah kita di perkebunan pertanian, hasil pertanian, apakah masalah kita di Allah. perikanan, kayaknya kita nggak ada merasakan masalah seperti itu, Allah. cuma aneh kok kita harus ngimpor bahan pangan, gitu kan, Iya. impor garam, impor gula, bahkan terbesar di dunia kita impor gula. Ini kan Allah. masalahnya apa, gitu kan, apalagi ada perbedaan data antara misalnya Menteri Pertanian dan pemerintah secara umum, ya, yang Menteri Pertanian sebenarnya menjamin kita nggak harus impor macam-macam, kan begitu kan. Nah, Allah. ini aneh, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang berikut itu harus ada, betul tadi apa yang kita katakan Ustadz Irwan, harus ada relasi yang baik antara masyarakat, rakyat dan penguasa, juga antara misalnya antara di struktur organisasi pemerintahan itu sendiri, antara pemimpin dan bawahannya, antara misalnya penguasa, ya, apa, khalifahnya dengan gubernurnya, dengan wali-walinya atau amilnya di bawah, kan gitu, ya.
itu harus ada transparansi, keterbukaan di sana, ya, para pegawainya, dan juga sebenarnya hubungan baik dengan rakyat itu jadi penting. Dalilnya apa? Ya kita lihat dalam hadis, ya, bahwa apa namanya, Afdalul jihad. syarari a'immatikum, ya, sesungguhnya Ya. seburuk-buruk penguasa kalian itu adalah, ya, tal'anunahum wa yal'anunakum, kan itu wa tubghidunahum, ya, wa yubghidunakum, ya, jadi yang kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian, dan Allah. kalian memuji mereka, mereka memuji kalian. Nah ini kan menunjukkan bahwa harus Allahu ada Akbar. apa namanya, hubungan yang baik antara rakyat dan penguasa. Nah mungkin ini yang saya rasa, yang saya ingin sampaikan, kalau di sistem demokrasi kapitalisme ini nggak akan bisa diwujudkan ini, ya, empat hal ini, ya, jauh, ya. Sementara sistem Islam itu pasti bisa mewujudkan empat hal ini, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan tadi jelas, nasnya jelas, intinya itu ada nasnya semuanya. Mungkin ini sebagai closing statement saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin pemirsa Barometer bahwa Islam, ya, pada dasarnya adalah sistem alternatif yang menjadi solusi. Tidak ada solusi lain kecuali Islam dengan khilafah, yakni dengan penegakan khilafah yang menerapkan sistem Islam, itulah yang akan menjadi solusi atas persoalan, apalagi hanya persoalan pencurian yang hanya modus QRIS dan yang QRIS tadi itu sederhana banget sebenarnya, itu sangat mudah dicegah, dan termasuk mungkin modus-modus lain tidak akan bermunculan kalau kemudian, ya, empat hal tadi itu bisa diwujudkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bung Arif, ya, terima kasih, Masya Allah. Saya dapat ilmu, pengalaman juga dengan Ustadz Irwan ini, pemaparannya luar biasa. Ya, Baik, terima kasih Bung Arif, silakan. ya, jazakallah khairan kepada Kiai Sufsin yang telah memberikan pandangannya, penjelasan soal empat hal tadi yang sangat menarik. Kalau saya tangkap, memang keadilan itu tidak bisa diwujudkan di sistem yang sekarang, karena yang namanya keadilan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sementara kemutlakan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwujudkan ketika kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Nah, maka sudah menjadi kewajiban bukan hanya seorang muslim tapi non muslim juga, ya, harusnya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ya, betul. aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterapkan ketika hanya dengan sistem khilafah. Tidak ada sistem yang lain yang bisa menerapkan aturan Allah secara total kecuali khilafah. Nah, itu yang bisa saya tangkap pada diskusi kita pada sore hari ini dalam segmen Barometer. Mudah-mudahan acara diskusi ini bisa menambah wawasan kepada kita semua dan menambah keimanan sekaligus keyakinan bahwa Islam pasti akan kembali berjaya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah memuliakan Islam semenjak 1400 tahun yang lalu. Sekian dari saya, Arif Nugroho, sebagai host pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.